Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam pribadi Yesus Kristus, sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang menyertai kami hari lepas hari. Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam suka maupun duka, dalam jerih juang kehidupan maupun berkat-berkat yang melimpah. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami hendak beribadah kepada Tuhan, merefleksikan karya dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Oleh karena itu kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini, dan biarlah setiap peribadahan ini, pujian dan firman yang kami renungkan, sungguh-sungguh menguatkan setiap umat-Mu, dan terlebih dari itu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online
pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk kita beribadah, untuk kita berefleksi dan mengingat kembali kebaikan Bapa, kasih Bapa yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan, Aba ya Bapa. Ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Sekali lagi kita mau katakan, Aba ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidup, Lebih dari segalanya, serukan dengan iman, Aba. Ku panggil Engkau ya Bapa, Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan. ku jadi anakmu, memanggilmu Lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari tak terjangkau dengan akal pikiran kami Tuhan. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Lebih tinggi dari Begitulah kasih-Mu Bapa bagi setiap kami anak-anak-Mu. lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiran. Semuanya Kau sediakan, bagiku, Yesus ku cinta Kau. menjadi orang yang berhasil dengan jabatan yang tinggi, pintar, kaya raya, mungkin menjadi impian bagi banyak orang. Tetapi dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari ayat ini kita mau diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya soal jabatan atau status, bukan soal seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita memiliki hati yang bijaksana? Mari kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapannya, menyembah Tuhan, dan kita mau katakan, ajar kami Tuhan.
Bapa. Ajar kami Bapa, untuk kami bisa hidup di dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari muliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Mulia nama-Mu Tuhan, dan ajaib kuasa-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Karuniai kami hati yang bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa. Ini seruan kami Tuhan, hidup dalam ini kerinduan kami, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib kuasa-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari jemaat sendiri katakan dengan iman, mulialah nama-Mu. Mari angkat hati kita lebih lagi, nyatakan mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib kuasa-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
Malam ini kita akan mendengarkan sharing atau kesaksian iman dari beberapa jemaat. Yang pertama kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Wahyudi. Dipersilahkan. Baik, selamat malam pada seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi saya pribadi dan juga bagi keluarga saya. Karena tahun 2020 adalah tahun yang saya tunggu, saya akan menyelesaikan masa pensiun saya. Selama saya bekerja hampir 30 tahun di Matahari Department Store. Dan saya puji syukur selama bekerja di sini artinya saya bisa menjalani dengan senang hati, dengan penuh syukur, walaupun banyak tentunya kesulitan ataupun sukacita, kegembiraan, kedukaan. Tetapi saya bersyukur Tuhan baik sehingga saya bisa menyelesaikan masa pensiun itu dan bulan Agustus itu bulan yang saya tunggu. Pada bulan Juni, karena kebetulan juga ada banyak pejabat-pejabat di Matahari yang menyelesaikan masa pensiun mereka, dan saya diminta untuk menangani semua acara tersebut, sehingga saya semakin sibuk di bulan Mei sampai bulan Agustus dan saya pensiun. Dan tentunya ada banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, baik untuk para pejabat yang lain dan juga baik diri saya sendiri dan juga penyelesaian pensiun saya. Puji Tuhan, tiba-tiba ada seorang direktur saya datang dan dia menjanjikan satu pekerjaan bagi saya. Wah, saya tidak meminta, saya tidak memohon. Pokoknya Yud, kamu setelah ini kamu akan bekerja lagi, kamu don't worry, semuanya sudah disiapkan. Saya enggak mendaftar, saya enggak melamar, saya enggak pernah berhubungan apapun. Wah, saya senang sekali, saya merasa bahwa itu adalah berkat Tuhan dan saya langsung berkoordinasi dengan keluarga saya, dengan istri Sartno dan saya pakai pasangan kami, dan mereka semua bersyukur untuk itu. Tapi kemudian ada CEO, salah satu jabatan CEO mungkin, itu dia juga langsung kontak saya. Nampaknya kami berdoa dan semuanya berjalan mulus. Apa yang saya minta pada Tuhan tidak ada satupun yang tidak Tuhan berikan. Selalu dijawab oleh Tuhan. Dan itu semakin meyakinkan saya akan melanjutkan pekerjaan saya setelah saya pensiun. Singkat kata, tanggal 14 saya ingin bermaksud untuk mengantar ayah saya untuk ke terapi ke tusuk jarum. Apa yang terjadi tanggal 14 itu semestinya saya harus segera, siangnya saya kembali ke Semarang bekerja. 14 pagi jam 6:30 saya kecelakaan, mobil saya rusak. Dan orang yang menabrak mobil saya itu lompat terpelanting hingga kurang lebih 3 meteran dan menghajar kijing-kijing yang akan menuju ke rumah Bengawan. Saya langsung keluar dari mobil itu dan saya teriak pada Tuhan, Tuhan apakah ini adalah hadiah yang akan Tuhan berikan ke saya sebagai wujud cinta kasih Tuhan di masa pensiun saya. Saya tentunya akan ada di penjara dan 2 orang itu pasti mati. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana kepala mereka, tubuh mereka menghajar kijing. Singkat kata, Tuhan telah bantu saya dan menyelesaikan semua masalah itu. Kemudian tanggal 15 saya masuk dan saya menyiapkan untuk sertijab saya tanggal 16. Dan apa yang terjadi ketika saya sepulang selesai dari sertijab, masa pensiun saya sudah selesai. Tentunya saya bersuka cita dan ada regional manager yang membimbing saya karena kebetulan direktur saya nggak bisa datang karena masalah COVID sehingga mereka takut dan dia mengatakan kamu bisa lulus dari Matahari secara cum laude dan puji Tuhan karena kebetulan dia juga beliau Kristen kamu bisa melampaui pekerjaan di Matahari dan kami bersyukur untuk kamu Pak Yudi. Ya tentunya ada banyak hal yang dia sampaikan pada saya dan saya bersyukur bahwa Tuhan telah menolong saya dan segala sesuatunya baik. Sepulang dari pensiun, saya merasa sakit
badan saya rasa cenut-cenut, oh mungkin saya kecapean. Kemudian tanggal 18 saya ke dokter, saya ke laboratorium, kemudian di lab, hasil saya rapid test non reaktif, puji Tuhan. Sepulang dari rapid test, dari lab, ada informasi yang diterima istri saya bahwa hasil darah saya menunjukkan saya DB dan tipes. Kemudian selesai itu, saya langsung ke UGD dan terjadilah reaksi dalam tubuh saya yang luar biasa dan saya sakit. Kemudian diketahui kalau dalam tubuh saya ada virus karena saya tidak bisa bernafas dengan baik. Dan tanggal 24 malam itu masa-masa kritis saya. Saya sesak nafas, saya sudah sulit untuk bernafas, paru-paru saya sakit semuanya. Kemudian DB tipes saya sudah mulai merajalela, tubuh saya merah-merah semua, dan saya ketika berdiri saya sampai mounting, saya mau jatuh. Dan tanggal 25 saya dinyatakan positif COVID dan masuklah saya ke ruang isolasi yang kedua setelah tanggal 18 itu. Dan 25 saya dikatakan oleh dokter Astri bahwa saya positif COVID. Serasanya saya mau putus asa ya. Dokter saya takut. Tapi dokter mengatakan, jangan takut. 2, accept diri, penerimaan terhadap COVID. 3, percaya Tuhan, kamu pasti sembuh. Dan lawan COVID. Tentunya semua tahu bagaimana orang kena COVID itu sakitnya luar biasa. Dan saya akhirnya betul-betul bangkit. Oke dokter, saya akan lawan itu semuanya. Saya berusaha keras di dalam perawatan itu. Rasa sakit, penderitaan yang luar biasa saya alami, sesak nafas, kemudian demam, dan sebagainya yang sulit saya rasakan, saya ceritakan. Kemudian kalau mau BAB sulit, kalau mau ke toilet, pipis sulit sekali, semua sakit, dan saya tidak bisa tidur. Sepanjang waktu hampir saya tidak bisa tidur sampai saya stres. Tetapi di dalam perawatan ini Tuhan luar biasa. Justru di tempat itu saya bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang sakit. Saya ajak mereka berdoa, saya ajak mereka mengenal Tuhan Yesus. Saya dalam jarak jauh, saya mendoakan orang sakit. Angkat tanganmu, sebut nama Tuhan Yesus. Dan dia mengikuti doa kita. Puji Tuhan, saya bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Orang itu mengatakan paginya, Pak Yudi, tolong doakan saya lagi. Karena saya bisa bernafas dengan baik dan bisa tidur. Sementara saya tidak bisa tidur. Ya puji Tuhan luar biasa. Orang itu bisa menyaksikan kasih Tuhan. Dan dia mengatakan, saya itu dulu sekolah di sekolah Kristen Pak. Kamu percaya dengan Tuhan Yesus? Aku percaya. Kamu percaya dengan Tuhan Yesus? Aku percaya. Angkat tanganmu lagi. Saat doa dengan dia. Paginya ada suster bilang, Pak, kamu tuh Muslim atau Nasrani? Karena tahu ya, selama ada di situ kan ada CCTV. Tiap malam saya berdoa, saya memuji nama Tuhan. Saya berdoa memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu yang saya lakukan. Banyak pergumulan yang saya lakukan. Saya ingat adik, kakak, istri, anak saya. Mereka pasti akan sulit. Tetapi puji Tuhan semua berlalu dengan baik. Yang saya rasakan sampai saat ini, betapa Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Saya baca kebetulan di firman Tuhan. Saya bacakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Puji Tuhan. Saya merasakan itu. Dan dokter ketika saya pulang dari perawatan, tidak ada dokter yang mau bicara masuk seperti lama seperti itu. Hampir setengah jam, dokter Asi menyampaikan bagaimana dia merawat saya. Dan dia mengatakan, saya sempat takut, apakah kamu lolos enggak? Karena tanggal 24 itu semua hang, saya lemes sekali, saya enggak
saya sepertinya sudah memelayang. Apakah Tuhan akan panggil saya? Apakah hari ini aku memati Tuhan? Tuhan, apakah aku mati? Kalau Tuhan mati, aku nggak bertemu dengan istri, anakku, dan keluargaku semuanya. Mereka mati, ada jemaat meninggal pun aku mungkin bisa membantu untuk memandikan. Tetapi aku Tuhan, masa aku akan digelundungkan begitu saja Tuhan, tanpa disaksikan oleh keluarga saya. Itu menjadi, bukan saya takut mati, tapi itu menjadi pertanyaan saya pada Tuhan. Tapi Tuhan, aku imani, ya dan amin, bahwa Engkau memberikan keselamatan bagi saya. Puji Tuhan, dalam waktu yang singkat, dalam artian hari ke-8 saya masuk rumah sakit, saya bisa nafas, dokter menanyakan, kamu kok bisa begini, kamu bisa, mengapa kamu nggak pakai oksigen? Ya, karena aku bisa nafas. Saya lepas semua itu. Dan perawatan dokter luar biasa, mereka melakukan yang baik bagi saya. Puji Tuhan, saya mengalami penyembuhan, dan saya seringkali juga menyampaikan kasih Tuhan lewat WA kepada teman-teman yang kena COVID, ataupun orang yang kena COVID. Kadang-kadang mereka melakukan Zoom bersama-sama dengan banyak orang, saya menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan itu. Saya bersyukur, terima kasih untuk istri, untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Mereka telah mendoakan aku, memperjuangkan saya, dan juga untuk seluruh jemaat. Terima kasih untuk Pindang, untuk Mas Paul, Mas Darsono, Pak Anton, dan semuanya yang telah mendoakan saya. Sungguh Tuhan baik. Jangan pernah berputus asa ketika ada penderitaan. Jangan pernah berputus asa ketika ada kesulitan. Jangan berputus asa ketika ada tantangan. Karena disitulah kalian akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang begitu besar untuk hidup kita. Saya akan sampaikan hal yang indah, bahwa ketika saya mengalami masa sulit itu, saya merasa Tuhan itu membawa saya di tempat yang gelap, tetapi Dia menggandeng saya. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kekuatan Tuhan, Mazmur 23 itu menjadi penguatan saya selama di rumah sakit. Mazmur 116, Bapak Ibu bisa baca, itu ada kekuatan saya. Dan di dalam Mazmur 116 itu saya berani ngambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya. Yang kedua yang akan saya yang akan semestinya saya kerjakan. Meskipun saya mendapat tempat yang bagus, posisi yang cukup bagus bagi saya, apalagi saya orang sudah pensiun, kok masih ada orang yang mau menerima saya dengan posisi seperti itu. Dan saya, karena kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan janji saya kepada Tuhan, sehingga saya berani mengambil keputusan. Tuhan, oke, saya lepas semua itu, dan saya percaya Engkau akan megang hidupku, pakailah hidupku. Sekarang aku hanya mencari hikmat Tuhan. Tuhan mau apa dengan saya akan ikuti. Mari itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita selalu berpengharapan ketika ada dalam kesulitan, Tuhan ada bersama kita. Sebuah payung tidak mampu menghentikan hujan, tapi ia mampu melindungi kita dari derasnya air hujan. Seperti halnya doa. Doa tidak membuat kita luput dari masalah, tapi doa membuat kita tenang meskipun kita berada di tengah-tengah masalah. Itu yang menemani saya. Kekuatan doa adalah luar biasa. Dan saya mengucap syukur, Tuhan Yesus luar biasa. Dia menemani saya selama saya sakit, dan Dia menemani saya selama hidup saya. Saya mendapat kesempatan ketiga kali hidup saya. Semestinya saya mengalami kematian itu sudah 3 kali. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk saya. Dan saya ingin menggunakan itu dengan baik untuk hidup saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rahningsih dan keluarga. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini saya akan menyaksikan bagaimana
iman saya dikuatkan di tengah-tengah kedukaan. Saya dari kecil sampai usia 60 tahun ini dibesarkan dari keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayah ibu saya adalah orang yang sangat taat. Dan saya sendiri bekerja sebagai seorang guru agama, sudah mengajar 40 tahun. Setiap hari saya mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menjadi orang Kristen yang baik, memegang teguh iman, sampai akhir supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Hampir selama 60 tahun dalam beriman kepada Tuhan Yesus, rasanya tidak ada hal yang menantang bagi saya. Tidak ada tantangan, tidak ada hal-hal yang membuat iman kami menjadi lemah. Karena setiap waktu, setiap hari kami lalui dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, ikut ibadah, ikut segala macam kegiatan, bisa kami ikuti dengan baik. Jadi tidak pernah ada hal-hal yang membuat iman kami menjadi lemah. Itulah yang kami alami hampir 60 tahun. Di mana di penghujung tahun 2020 iman kami baru teruji ketika 5 hari kami menunggui Pak Dwi di rumah sakit dengan kondisi yang tidak sadar. Kami bersama anak kami lelah berdoa sampai kehabisan kata-kata. Air mata rasanya sudah kering. Kami teteskan tiap malam. Kami bisikkan ke telinga Pak Dwi, "Pak, ayo sadar. Ayo Tuhan, tolong. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, Tuhan bangkitkan. Janda yang sudah pendarahan berpuluh tahun menjamah jubahmu, Engkau sembuhkan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, sadarkan Pak Dwi." Ketika hari ketiga tangannya mulai bergerak-gerak, ketika anak perempuan menantu saya dan anak perempuan saya datang menjenguk, dia biasa membuka mata, dia melambaikan tangannya. Saya berpikir bahwa itulah Tuhan mulai mendengar doa kami. Seorang teman saya yang menjadi seorang pendeta di Bogor mengajak saya berdoa, "Mbak Ning, menangislah, mintalah kepada Tuhan dengan menangis." Saya katakan, "Saya sudah kehabisan air mata, Dek. Tapi rasanya Tuhan di mana? Tuhan jauh. Tuhan tidak mendengar doa kami." Dan hari yang keempat, Pak Dwi semakin drop. Kami semakin putus asa. Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar doa kami? Iman yang sudah kami miliki dari kecil tidak bisa membawa doa kami Engkau dengar ya Tuhan. Dan hari yang berikutnya, yang kelima, ketika dokter mengatakan bahwa setiap hari dia bilang kalau Pak Dwi akan sadar di hari kelima, kenyataannya bahwa hari-hari terakhir itu dia semakin drop. Dan pada malam hari ketika Minggu jam 6.45, saya bersama 2 anak saya bisa mengantar Pak Dwi menghadap Tuhan.
Saat itulah saya merasa bahwa Tuhan sudah tidak mendengar doa saya lagi. Karena bulan depan saya akan pensiun. Sudah kami rancangkan hal-hal yang menurut manusia baik, menurut kami baik. Tetapi Tuhan ternyata punya rancangan yang lain. Ketika Pak Dwi pulang di rumah masih ada orang banyak, saya merasa belum merasakan kehilangan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka sudah pergi, sudah pulang, tinggal bersama anak-anak, malam hari saya tidak bisa tidur. Untunglah ada anak saya. Saya tidur ditemani anak-anak dan 2 cucu saya. Malam hari saya bangun dan anak saya menguatkan saya. Saya sepertinya kehilangan apa yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak saya di sekolah. Kamu harus punya iman yang kuat. Kamu harus setia pada Tuhan sampai akhir zaman. Karena nantinya kamu akan memperoleh mahkota itu hilang. Sudah tidak saya ingat lagi. Sampai anak saya Nike berkata, Mama sudah menjadi guru agama 40 tahun. Mama harus ingat bahwa Papa sudah bersama Tuhan Yesus. Papa sudah tidak merasakan sakit lagi. Tetapi hal itu masih membuat hati saya belum bisa menerima. Hari-hari saya warnai dengan tangis. Anak saya laki-laki Doni, suatu saat dia agak emosi. Mama tidak usah nangis terus, toh Papa tidak akan kembali. Masih hari berikutnya dia dengan lembut mengatakan, Mama, Papa sudah di surga, Papa sudah tidak sakit lagi. Ayo Mama, meneruskan cita-cita Papa. Banyak berbuat baik, banyak menolong orang yang kekurangan. Papa biar senang di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepergian Pak Dwi, dipanggilnya Pak Dwi menjadi titik awal kiranya kami dan keluarga, anak cucu bersama-sama akan menjadi hidup lebih baik. Masa pensiun yang akan jalani bulan depan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Meskipun tanpa Pak Dwi, kami bersama anak-anak akan tetap memelihara iman sampai akhir hidup kami. Karena kami percaya bahwa jika kami memelihara iman yang sudah kami miliki dari kecil, kami akan memperoleh mahkota kehidupan, akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nantinya. Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, yang memberikan keselamatan bagi kami tanpa syarat. Ketika Tuhan memberikan keselamatan, kita tidak diminta untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami juga ingin menyerahkan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Kami juga bersyukur karena di akhir hidupnya Pak Dwi, meskipun tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, dia rajin mengikuti live streaming. Juga setiap pagi dia selalu baca renungan, berdoa bagi anak-anak semua. Sampai pada suatu hari dia berkata, "Apa aku iso sampai umur 70 ya, Ma ya?" Dia begitu. Saya jawab, ya hidup dan mati ada Tuhan yang beri, Pak. Ayo kita menyerahkan kepada Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya kami dapat melihara iman sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih. Amin. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak dan Ibu Nos. Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan pula. Malam hari ini saya harus mengingat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan boleh izinkan kami untuk Pak Nos harus dioperasi bypass. Nah, cerita ini terjadinya pada Agustus 2019. Kemudian dokter mengatakan bahwa Pak Nos sudah tidak bisa ditangani di Salatiga, kemudian dirujuk ke Karyadi Semarang. Nah, dari itu kami setiap bulan harus kontrol ke Poli Elang, Rumah Sakit Karyadi, karena di situ pusat rehabilitasi jantung. Prosesnya lama sekali dan harus dilakukan terus-menerus. Setiap bulan harus cek dengan Dr. Charles Limantoro untuk penanganan jantung khususnya. Nah, pada waktu itu sebelum bulan Desember 2019, Pak Nos divonis memang jantungnya sudah tidak bisa di ring. Jadi dipasang ring sudah tidak bisa. Bermula dari kateterisasi dulu, Pak. Setelah kateterisasi kelihatan bahwa ada banyak penyumbatan dan tidak bisa dibuka dengan pasang ring. Kecuali dengan bypass atau operasi bedah jantung. Nah, waktu itu dokter mengatakan Pak Nos harus operasi bedah jantung atau bypass. Nah, kapan? Itu mereka belum bisa mengatakan kapan. Tapi dari kami suruh bertanya kepada CS-nya, kemudian dikatakan bahwa giliran Pak Nos untuk bypass adalah bulan Juni 2021. Jadi waktu itu perawat mengatakan operasi bisa dipercepat jika banyak pasien yang mendaftar meninggal. Nah, jadi ketika kami tanyakan kapan pastinya tidak tahu. Bisa Pak maju, tetapi harus nunggu pasien yang lain meninggal dulu atau yang lain tidak berani untuk maju atau operasi. mundurkan diri. Ya, itu baru Pak Nos bisa maju. Nah, Tuhan luar biasa. Kami waktu itu saya sendiri merasa takut kalau misalnya mundur biarlah mundur, karena saya berpikir kalau lebih cepat majunya, saya berpikir kalau Pak Nos sampai tidak berhasil operasinya kan saya bersama Pak Nos hanya tinggal sampai bulan Desember. Diputuskan tanggal 23 Desember Pak Nos harus operasi bypass. Saya takut sekali. Ketika saya bertanya kepada Pak Nos, "Wedi Pak, rak." Gitu. Mau wedi, Gusti kok wedi. Dia tanggal 23 Desember itu ada jam 7 pagi adalah saat-saat yang menegangkan. Pertanyaan saya yang paling besar saat itu hanya apakah ini akhir hidup saya? Tetapi karena anak-anak saya menguatkan saya, yaitu Pandu dan Yudit, yang mengantar saya ke meja operasi, dan dokter di situ mengatakan bahwa operasi ini bisa gagal atau lancar. Berarti saya harus dikomakan, dibuat menjadi koma selama 8 jam. 8-9 jam. Nah, pada waktu itu Pak Nos itu sangat tenang. Pak Nos tidak kelihatan ada rasa takut atau bagaimana. Bahkan ketika dia diajak oleh dokter berputar, ini loh lokasinya nanti, Bapak akan di sini, di operasi itu tempatnya operasi, semua ditunjukkan. Pak Nos tuh berangkat pakai digeledek sama kursi roda itu, dia masih pakai kacamata hitam. Dokternya bilang, "Loh Pak, kenapa pakai kacamata hitam?" Pak Nos jawabnya, "Biar cool Dok." Itu dia jadi masih rasanya tidak seperti seketakutan saya. Nah, tanggal 23 itu Pandu dan Yudit masuk ke dalam ya Pak, dipanggil. Mengantar sampai dalam ruang operasi. bius sebelum operasi. Nah, katanya dokter bilang, "Udah, bapaknya dipelukin dulu." Ngeri buat kami semua waktu itu. Pada waktu itu yang mengantar adalah Pandu dan Yudit masuk ke ruang operasi. Saya mencari tempat di depan
ruang ICCU, karena Pak Nos akan ditempatkan di ruang ICCU setelah operasi. Jam 3 sore selesai, setengah 4 itu selesai. Kami menanti harap-harap cemas dan ternyata Pak Nos sudah dibawa, digeledah masuk ke ICCU. Di situ untuk jangka waktu yang tidak sedikit bagi kami, lama, tetapi ternyata waktunya dokter mengatakan bahwa kesembuhan Pak Nos itu sangat cepat, kesadarannya sangat cepat. Pada malam Natal, Christmas Eve itu saya dibeli video di gereja oleh adik saya Tafeb. Wah, rasanya luar biasa. Pada waktu itu Pak Nos belum sadar penuh malam Natal itu. Dan saya di tengah malam saya sudah sadar karena pasien di samping saya mengamuk karena dia kesakitan. Dia melempar infus, melempar semua yang ditempelkan di badannya. Saya takut kalau kena, karena posisi saya masih fly, masih pengaruh bius. Dan paginya malam itu juga sekitar jam 2 malam, pasien yang sebelah kanan saya dipindah, entah di sebelah mana. Dan paginya pasien yang sebelah kiri saya meninggal. Dan beberapa hari kemudian saya mendengar bahwa pasien di sebelah kanan saya juga meninggal. Jadi setelah operasi bypass sampai selesai itu hanya 7 hari. 7 hari. Padahal yang lain ada yang 15 hari. Ketika saya di sana ada yang sudah 15 hari itu belum sembuh. Pak Nos 7 hari sudah disuruh pulang. Saya sampai bingung kenapa baru 7 hari disuruh pulang. 7 hari itu dengan persiapan operasinya. Tapi ibu itu bilang, apa mau Bu, Bapak kena virus. Dan kami waktu itu sangat ketakutan dengan virus. Karena kalau kena virus, infeksi, gagal. Begitu. Nah setelah itu Pak Nos tetap harus pulang. Setelah 7 belum bisa jalan. Sore itu belajar jalan, kemudian luar biasa, semuanya cepat. Dan saya meyakini bahwa itu Tuhan bekerja. Waktu itu Bu Endang dan Mas Paul, ada Bu Nunung datang ke ruangan. Waktu itu masih Pak Nos belum begitu sadar, belum sepenuhnya sadar karena pengaruh obat bius. Dan waktu itu saya merasa saya dinyanyikan malam kudus waktu itu oleh Mas Paul dan Bu Endang. Itulah saudara-saudaraku, betapa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Dan yang terutama iman percaya harus tetap dijaga. Dan Arno sangat mengimani waktu itu bahwa dia pasti sembuh karena Tuhan menolong. Gitu. Oke, itulah perjalanan penyakit saya, operasi, ICCU, dan juga karena pemeliharaan Tuhan Yesuslah yang membuat saya sembuh. Hari ini pas tahun 2 hari setelah operasi. Demikian kesaksian kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kesaksian iman yang boleh kita dengar bersama, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan Pak Yudi. Tuhan bisa memulihkan dan melakukan mukjizat yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu Nos. Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan di tengah kedukaan yang dialami oleh keluarga Ibu Raningsih. Saya terlalu percaya Tuhan yang sama bisa melakukan perkara-perkara yang hebat bagi kita semua, anak-anaknya. Saya mau mengajak setiap kita, di setiap hari yang kita hidupi, mari kita terus menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Menghargai apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita terus muliakan namanya dan menyatakan Tuhan di dalam setiap ucapan dan perbuatan kita sehari-hari.
Mari sama-sama kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan Engkaulah Tuhan di hidupku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh ku bangga, ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkan kami, melupakanku di tengah badai hidup kami Tuhan. Di tengah badai hidup Engkau ada beserta dengan kami. Di atas Engkau bawa kami lebih tinggi dari segala beban kami Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggal. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita mau katakan di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang takkan pernah meninggalkan kami. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi nyatakan, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan kami, di setiap perbuatan kami. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap, Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di penghujung tahun ini kami akan mendasari refleksi kami dengan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat menguatkan kami untuk menapaki hari-hari depan dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik
pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, tidak terasa kita tiba di penghujung tahun 2020. Tahun yang tentu tidak mudah kita lewati, baik sebagai personal maupun sebagai kelompok, komunitas, entah itu keluarga maupun bangsa yang besar. Bapak Ibu, selama hampir 1 tahun pandemi melanda seluruh belahan dunia. Di Indonesia 9 bulan kita bersama-sama merasakan pandemi yang berlangsung di negeri kita. Dampaknya dapat kita rasakan Bapak Ibu. Keadaan ekonomi merosot. Beberapa dari kita kehilangan pekerjaan. Beberapa dari kita harus merelakan diri menghadapi kesepian, mendengar kabar-kabar yang menakutkan, dan juga mendengar berita-berita yang membuat kita kadang-kadang khawatir. Belum lagi ditambah dengan kehilangan-kehilangan yang lainnya. Itu belum lagi ditambah dengan kesedihan-kesedihan, mungkin ada anggota keluarga kita yang terdampak pandemi tersebut. Bapak Ibu, belum lagi persoalan yang terjadi di negara kita ialah persoalan yang cukup pelik dan sulit untuk dipecahkan. Salah satunya ialah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demo yang terjadi di mana-mana. Kemudian tindakan amoral yang mencoreng bangsa, di mana banyak pihak-pihak yang dipercaya justru malah menyelewengkan tugas tanggung jawab mereka sebagai elit politik. Demikian juga ancaman radikalisme yang sedang berjuang, mereka yang sedang berusaha menggerogoti NKRI. Semua itu menjadikan orang-orang semakin menganggap tahun 2020 adalah tahun yang sulit untuk dilewati. Itu belum ditambah persoalan kita pribadi. Persoalan saudara-saudara yang bergumul dalam studi, ekonomi, kesehatan, pasangan hidup, keturunan, dan lain sebagainya. Semakin membuat tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk kita lewati bersama-sama. Maka tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa supaya tahun 2020 cepat berlalu. Saya memperhatikan postingan beberapa teman saya, 2020 cepatlah berlalu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kalau tahun 2020 berlalu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, apakah pasti semuanya akan baik-baik saja dan semua akan berubah begitu saja? Bapak Ibu, persoalannya tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan bahwa di tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa 2021 COVID akan berakhir. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa 2021 kita semuanya akan jauh lebih baik dari saat ini. Nah, inilah yang kita hadapi bersama-sama Bapak Ibu. Dan demikian juga yang dihadapi oleh Abraham pada waktu itu. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari tanahnya, Abraham menghadapi ketidakpastian. Abraham menghadapi situasi yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi atas dirinya, apa yang akan terjadi atas keluarganya, dan apa yang akan dia hadapi
di hari-hari ke depan. Tapi Alkitab memberi tahu kepada kita bahwa Abraham dengan iman dan percaya bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara yang ajaib atas hidupnya, dan atas dasar itulah Abraham berani melangkah. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangkan Bapak Ibu, dia pergi tapi tidak tahu kemana dia akan pergi, ke tujuan yang dia ingin tuju. Nah, ini semua menjadikan pelajaran bagi kita bahwa tahun 2021 yang penuh dengan misteri, yang belum kita ketahui bagaimana situasinya, dapat juga menolong kita untuk tetap beriman, bersandar dan berserah sama seperti Abraham. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari teks renungan hari ini juga kita dapat melihat perihal Abraham yang berdiam di tanah Kanaan, melambangkan kesabaran iman di tengah segala keadaan, kesabaran iman di tengah situasi dan kondisi hidupnya. Tentu ada banyak negeri di tanah Kanaan yang kaya, tapi Abraham menyadari bahwa semua itu akan berlalu. Begitupun negeri yang didirikannya. Iman Abraham menyebabkan ia tidak mengutamakan hal-hal duniawi. Iman Abraham menyebabkan ia menyampingkan segala kebutuhan manusiawinya. Iman Abraham tidak mengutamakan mengejar materi atau warisan dunia, melainkan hal-hal surgawi yang kekal. Oleh karena itu, ia bersedia tinggal di kemah-kemah tanpa tempat tinggal yang tetap. Abraham yang telah tua sekali pada waktu Ishak lahir, dan lebih tua lagi pada waktu Yakub lahir. Tapi sepanjang waktu itu kita dapat melihat bahwa iman Abraham tidak goncang. Iman Abraham tidak berubah. Iman Abraham tidak luntur. Dan iman Abraham tidak pernah berubah untuk mencintai dan mempercayai Tuhan. Meskipun keadaan sudah berubah dan masalah silih berganti datang dalam hidupnya, iman Abraham tetap berpaut kepada Tuhan dan tidak menukar imannya dengan hal yang lain, tidak menukarnya dengan harta benda. Kesabaran iman Abraham tetap berpaut kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita dapat belajar dari Abraham. Milikilah kesabaran iman yang tetap percaya pada Kristus di tengah segala keadaan sukar, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam kehidupan kita. Milikilah kesabaran iman yang tetap percaya kepada Kristus meskipun segala keadaan keuangan keluarga maupun usaha kita maupun masa depan kita tidak menentu. Milikilah kesabaran iman yang tetap percaya pada Kristus meskipun apa yang kita doakan hari ini tidak sesuai dengan realita yang kita harapkan. Apapun masalah kita dan apapun keadaan yang terburuk yang kita alami hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan goyah imanmu, dan jangan hilang harapmu untuk percaya kepada Kristus, apalagi menggadaikan imanmu dengan harta benda. Tetaplah percaya kepada Kristus, tetap milikilah kesabaran iman yang kuat di dalam Kristus, karena masa depanmu sungguh ada, dan rencana Tuhan pasti indah dalam hidupmu. Kau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap situasi yang kau hadapi. Peganglah salib Tuhan dan percayalah pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biasanya ketika kita tahu bahwa keadaan ke depan itu tidak pasti, maka secara logika kita akan menyusun rencana. Sebagai manusia, hal yang wajar bagi setiap kita untuk membuat perencanaan dalam kehidupan kita. Apalagi seperti malam ini ketika nanti kita merefleksikan tahun 2020 dan besok kita akan segera menapakkan kaki di tahun 2021.
kita tentu sudah memiliki angan-angan. Kita sudah punya rencana. Dan harapan kita adalah rencana yang kita buat jauh-jauh hari bisa terlaksana. Bisa kita kerjakan dengan baik. Namun demikian Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tahun 2020 ini jelas menjadi sebuah peringatan bagi kita. Yaitu ketika banyak rencana harus tertunda. Banyak rencana harus batal. Dan kita dituntut dengan segera untuk membuat rencana-rencana yang baru. Karena situasi yang tidak terduga. Dan akibatnya banyak orang menjadi terkejut. Bahkan putus asa. Mengapa? Karena mereka mengutamakan rencananya di atas imannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang yang percaya pada kuasa Tuhan, kita perlu belajar beriman di tengah pengharapan. Yang artinya adalah pengharapan kita harus dibalut di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga pengharapan kita tidak hanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan, terlaksana, terkabulkan. Tetapi justru kita belajar untuk menempatkan pengharapan kita di dalam rangkaian rencana Allah. Mengapa Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan kita perlu belajar menempatkan pengharapan kita di dalam perencanaan Tuhan? Yang perlu kita ingat adalah Tuhan itu punya rencana atas hidup setiap orang. Pribadi lepas pribadi. Ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, Ia juga punya rencana atas kita. Namun sering yang terjadi adalah kita mengabaikan rencana Tuhan dan menutupinya dengan rencana kita saja. Akibatnya orang kecewa, putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu malam ini kita juga belajar, mari kita siapkan diri kita untuk terlibat di dalam rencana Allah yang sudah disediakan, sudah dirancangkan bagi kita. Jika rencana Allah ada di atas pengharapan kita, meskipun kita harus mengalami situasi yang mengejutkan seperti sepanjang tahun ini, maka pada akhirnya kita tetap bisa berkata, betapa baiknya Tuhan. Setelah itu, saya yakin bahwa pengharapan dan perencanaan yang kita buat selanjutnya akan seirama dengan rencana Tuhan. Jadi jika kita diizinkan mengalami situasi yang berat, situasi yang mengejutkan sehingga segala perencanaan kita harus ditunda bahkan batal dan digantikan dengan perencanaan yang lain. Jangan buru-buru meninggalkan Tuhan. Mungkin itu adalah cara Tuhan mengarahkan kita untuk masuk ke dalam rencananya. Peristiwa Abraham, satu hal yang bisa kita lihat. Kok bisa Abraham di usianya yang sudah lanjut bisa punya anak? Kok bisa Sarah, perempuan yang sudah sangat tua dan sudah mati haid, bisa hamil dan melahirkan anak? Tapi toh nyatanya bisa. Itulah pekerjaan Allah. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Allah bisa mengerjakan banyak hal, bahkan di luar nalar manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin ada banyak hal yang juga terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun 2020.
kok bisa ya saya seperti ini? Kok bisa saya melakukan ini? Pastinya Bapak Ibu pernah mengalami itu. Dan yakinlah ketika itu terjadi, bahwa itu karena pekerjaan Tuhan. Dan justru sekaligus ketika Tuhan berkarya di luar batas manusia, menunjukkan kepada kita bahwa kita ini manusia lemah dan seringnya tak berdaya. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan mukjizat-mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu kuncinya adalah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala pengharapan kita. Kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatakan karyanya melalui Abraham dan Sarah yang tidak mungkin secara manusia melahirkan anak dan memiliki cucu yang luar biasa. Maka Tuhan yang juga terus berkarya dalam hidup kita selama tahun 2020, kita bisa melakukan banyak hal, bahkan Tuhan izinkan kita mengalami banyak berkat. Maka kita percaya juga di tahun 2021, mari kita percaya bahwa Allah akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa atas hidup kita. Kita akan melihat dan berkata, kok bisa? Bisa tentunya, karena apa? Kita punya Allah yang ajaib dan keajaibannya itu yang akan menolong kita. Jadi tetaplah percaya dalam memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Seringkali kita menghadapi hal-hal di luar kemampuan kita, hal-hal di luar akal pikiran kita, hal-hal di luar kemauan kita. Dan seringnya kita berkata, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak kuat melewati ini, Tuhan aku tidak mampu. Seberapa banyak engkau dan saya menyadari bahwa setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan mau mengajar dan melatih kita agar semakin hari kita tidak bergantung pada sesuatu yang terlihat secara kasat mata. Ia mau kita mengingat kembali perkataan dan firman-Nya yang diberikan kepada setiap kita. Kalau Ia berjanji untuk menyembuhkan, untuk menolong, untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk menyertai kita, maka itu akan Ia lakukan dalam hidup kita. Ia mau melatih dan mengajar kita agar semakin hari kita semakin bergantung kepada perkataan dan janji-Nya dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau mengajak setiap kita dimanapun kita berada, mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan-Nya atas semua ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita.
Mari kita mulai naikkan syukur kita. Mari kita bawa pengharapan kita di tahun yang baru. Kita mau sampaikan, kita mau doakan dengan segenap hati, dengan iman kita. Mari kita satu di dalam doa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setia. Engkau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
terus manjatkan doa kita di hadapan Tuhan. Berdoa buat keluarga kita, berdoa bagi orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Mari berdoa untuk kota kita Salatiga, berdoa bagi bangsa dan negara ini, berdoa bagi tahun yang baru. Segala pengharapan, segala rencana, mari kita mau taruh di hadapan Tuhan. Biarlah setiap rencana kita ke depan seturut dengan rencana yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Kau
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan penuh syukur kami mau nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Engkau setia, Engkau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lilin yang menyala, yang berbentuk salib. Salib adalah terang Kristus. Salib lambang pengorbanan Kristus. Salib adalah simbol kasih Allah yang sejati, yang telah dinyatakan bagi manusia. Salib menjadi kekuatan bagi kita yang percaya kepadanya di tengah segala keadaan dan situasi. Salib memampukan kita untuk terus melangkah. Salib yang menghantar kita pada janji-janji Allah. Salib yang membawa kita pada kekekalan di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini, mewakili seluruh jemaat, majelis, dan hamba-hamba Tuhan, kita telah bersama-sama menyalakan terang yang berbentuk salib. Mari kita bawa salib Kristus dalam hidup juang kita setiap hari, agar kita tetap melangkah dan penuh iman memasuki tahun 2021. Mari kita bawa terang salib di tengah keluarga kita, agar keluarga kita terus dipersatukan di dalam Kristus, saling menopang, saling menguatkan, saling mengampuni, saling membantu, sehingga sungguh Kristus boleh nyata di tengah keluarga kita. Mari kita bawa terang salib Kristus di tengah persekutuan kita, agar persekutuan kita sebagai umat Tuhan bisa saling menguatkan, memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain, dan melayani bersama. Sehingga gereja Tuhan boleh menjadi terang bagi sekitar. Mari kita bawa salib, terang salib itu dimanapun kita berada. Mewartakannya, membawanya, memberitakannya kepada dunia, agar dunia diterangi oleh kasih Allah. Dan biarlah banyak orang boleh menerima dan merasakan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan rasa syukur dan penuh iman.
Mari kita masuki tahun yang baru pula dengan iman, percaya penuh akan penyertaan Tuhan. Dan biarlah terang salib itu terus menyala di hati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah malam tutup tahun 2020 ini akan segera berakhir. Dan esok kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Kita siap melangkah dan menghitung hari-hari depan kita dengan iman yang teguh dan pengenalan akan Tuhan yang lebih mendalam. Mari kita berdiri dan kita akan memujikan pujian dan sebagai komitmen kita kepada Tuhan untuk kita mau tetap percaya dan patuh. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh, dengannya di samping ku tetap dibimbing, peserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Tak bayang terbangkit, tak awan di langit, sabdanya tempatku, tak bimbang khawatir, tak keluh terlahir, bagi yang percaya dan patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menapaki di tahun yang baru dengan iman percaya penuh pada Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan bersaat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.